bersama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you God. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian dan pengagungan dari setiap hati kami. We worship you Lord. Sungguh dahsyat keajaibanmu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaranmu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Biar pengagungan sampai di hati Yesus Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di rumah Tuhan dengan keadaan sehat. Sudah siap nggih untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan karena hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin datang padamu, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati
adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini hamba-hambamu bersama dengan sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hati, jiwa dan roh kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah raya pagi ini. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu mohon kiranya Engkau akan hadir. Hadirat-Mu akan menguasai tempat ini, menguasai hati kami, sehingga segenap glory akan ada di tempat ini, memberikan kebebasan kepada kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa jahat, kuasa gelap yang akan mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan singkirkan dari tempat ini. Kuasa Roh Kudus akan memimpin ibadah dan pelayanan hamba-hambamu saat awal sampai selesainya. Urapi hamba-hambamu dengan urapan yang baru. Kirim semua sidang jemaatmu dari mana-mana tempat, sehingga mereka semua boleh hadir, boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadah saat pagi ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah, amin. Dan kita akan bersama-sama bersorak untuk Tuhan kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Kita akan pujikan pujian ini bersama. Besar kasih setia Tuhan, kita akan pujikan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
setia Tuhan besar untuk selamanya, amin. Sungguh kau mempesona, kita akan sambung dalam pujian ini, haleluya. Tuhan Yesus yang telah mengubahkan hidup kita, amin. Amin, haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Endang. Monggo waktu dan tempat disilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kami, suami, anak saya masih berdiri di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan saudaraku. Pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi kami. Ketika di sana Tuhan juga memberkati kami melalui usaha kami yang di sini tetap, di sana juga kami juga masih jalan. Teristimewa lagi saudaraku, kami mau menyaksikan sunnah Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika kami berangkat ke sini, Tuhan senantiasa melindungi kami, menjagai kami. Sampai saat ini kami masih berdiri di tempat ini. Kami masih bisa berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, beribadah di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan begitu hebat saudaraku. Begitu hebat menjaga dan melindungi
selama kami di perjalanan Jumat kami berangkat dari Tosari, dari Bromo itu jam 10 saudaraku. Selama di perjalanan itu baik-baik saja saudara. Bahkan kami sempat ngomong-ngomong ke sana kemari sama Pak Yuno itu. Setiap kali di perjalanan setiap kali saya ingatkan, yang ngantuk enggak, lek ngantuk berhenti yang enggak, bilang gitu. Itu setiap kali. Bahkan mungkin saudara yang pernah ikut jalannya gini itu aman-aman saja saudara. Justru ketika kita memasuki kandangan setelah jembatan kita tetap ya nggak nyangka tetap kita enjoy santai. Dapat WA dari Besan, saya tuh ini saudara mau jawab WA, tahu-tahu itu mobil saudara sudah masuk bempernya depan itu nyantap tembok musola, enggak tahu musolanya apa ya, itu nembok belok itu yang depan sudah nyenggol temboknya. Saya bilang yang terus ketika saya enggak yang apa, saya bilang gitu, saya bilang Yesus tolong, saya gitu, pintu yang tengah itu langsung nyantap dis pilar tembok pagar musola itu. Dia, saya bilang Yesus tolong, jebret pagar ambruk, pagar itu pojokan gini, pilarnya gini, ambruk semua. Puji Tuhannya, ketika saya bilang Yesus tolong, langsung bisa rem set. Itulah luar biasanya Tuhan bagi kami. Luar biasa. Kalau seandainya saya tidak percaya Tuhan Yesus, saya tidak panggil Tuhan Yesus, sudah bar saudara, sudah bar. Mungkin entah itu kami bertiga di rumah sakit, atau mungkin saya sudah menghadap Tuhan, tiga-tiganya. Termasuk parah saudaraku, itu pintu itu penyok. Sempat saya bikin status sebentar, terus anak-anak saya juga nggak bilang ke anak-anak, juga nggak bilang ke besan saya. Terus begitu saya berhenti, Pak Yuno merasa tidak ngantuk sebetulnya. Begitu berhenti set, orang-orang sama ngumpul semua, orang sebelah situ. Ada yang bilang, Bu, bannya gembos, ban itu kempes ternyata. Puji Tuhannya tuh tidak banteng ke kanan. Kalau kita banteng ke kanan sudah ditampar kendaraan lain. Puji Tuhannya itu dimasukkan ke musola, dan puji Tuhan lagi semuanya dipermudah oleh Tuhan. Meskipun itu di musola, semuanya dipermudah oleh Tuhan. Tuhan itu sungguh baik, Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan itu sungguh hebat. Ketika orang-orang mengganti bannya, saya tanya sama orang-orang yang, Bu, alhamdulillah jenengan bilahi selamat. Puji Tuhan, Mbah. Ternyata Tuhan masih memelihara saya, memelihara kami. Kula tasik diparingi nyawa, diparingi seger waras, benjing kula tasik saged bertemu kali sederek-sederek niku mergi Gusti ngiring kula, Mbah. Nggih Bu, winginane niku juga ada sebetulnya. Juga nabrak tembok itu juga. Kritis dibawa ke rumah sakit Pelem. Sedangkan kami tidak ada lecet sedikit pun. Di Angel juga saya tanya, Dek, enggak ada. Papa juga saya tanya, enggak ngantuk atau ya? Enggak. Tapi ya itu tadi, kemurahan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Semuanya dipermudah, orang-orang akhirnya mengganti ban. Terus saya tanya, Pak, pengurus masjid mana ya Pak? Dalam ngatan. Terus dikasih tahu, niku lho Bu, pengurus masjidnya. Terus akhirnya saya petung, tanya-tanya. Inilah kemurahan Tuhan. Tetap saya bersyukur sekali. Saya tanya, pagar itu parah sebetulnya. Terus pengurus musyawarah ini, nggih monggo Bu,
saiklasi panjenengan. Masalahnya nanti jenengan nggih ndandakne motor niku ngecek niki nggih mahal. Memang parah, besok parah depan, pintu depan sama yang paling parah itu tengah kaca aja sampai retak. Terus nggih monggo saiklasi panjenengan. Terus akhirnya udah wis ngene wae dititipi. Saya titip 500. Pak, kalau titip 500 nggih. Pak, kasih amplop, saya kasih nomor WA. Saya kasih nomor nama Pak Yunus. Sampun Bu niki mawon cekap. Amargi jenengan mangke ndandakne si mobil niku mungkin langkung kathah. Puji Tuhan. Langsung saya gini, puji Tuhan Pak. Saya ya juga enggak sadar karena itu yang saya hadapi orang-orang musola, orang-orang masjid, orang-orang muslim. Saya langsung gini, puji Tuhan Pak. Matur nuwun sanget. Mugi Gusti ingkang bales. Kula saestu Pak bersyukur saestu kula benjing niku saged silaturahmi kali sederek-sederek itu semua luar biasa, bersyukur sekali saya. Terus lagi dipermudah, terus akhirnya saya oke, kita berangkat pulang. Saya sampai ndak kepikiran moto, nggak kepikiran itu tadi musolanya namanya apa, cuman yang kita tahu setelah jembatan itu ada musola gitu. Terus saya ngebel galuh, iki ning dia kan Jumat itu hari terakhir. Pikir saya, aduh ini mesti bengkel tutup kabeh. Saya ngebel galuh, loh lek ngecatne bodi motor ning ndi lho. Mbak wis gawonen ning nggone Ndrangin nggone Mbah Mis. Oke, saya wis langsung aja yang saya langsung. Bayangan saya tuh sudah wis iki engko mesti di atas 2 juta. Saya bilang gitu, yang iki engko mesti wakeh to di atas 2 juta. Wis rapopo. Langsung saya berangkat. Puji Tuhannya saudara, dapat kemurahan lagi di situ. Ternyata murah banget. Ya saya, loh, iki apaan? Nggih Bu, sak manten. Puji Tuhan, ternyata Tuhan itu sungguh baik dan luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu ya, saudara, saya tidak pernah henti-hentinya di sana. Meskipun di sana, meskipun di sini, tetap saya itu tetap mengiring Tuhan. Di sana juga puji Tuhan saya juga bisa ikut ambil bagian pelayanan meskipun di untuk tetap konsumsi saudara di sana. Konsumsi kalau ada acara gereja itu pasti saya di sini juga tetap beribadah kepada Tuhan. Saya tetap jemaat sini saudara. Saya tetap jemaat di sini. Saya di sana juga mengikut Tuhan. Tapi kalau saya ditanya, Bu, minta data maaf, kandang saya di Kediri, kandang saya di Gura. Saya kesini cuma tamu. Setiap kali, enggak Pak. Iya, saya tetap kandang saya di Gura. Oke, enggak apa-apa. Dimanapun kita berada, meskipun di sini, meskipun di sana, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tetap pelihara. Itu semua bersyukur sekali saya bisa berdiri di sini. Tuhan begitu baik, begitu luar biasanya Tuhan memelihara kami di sini, memelihara di sana. Tuhan itu sungguh hebat di dalam kehidupan kita. Oleh semua karena anugerah Tuhan, saya ada di sini. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan,
Mungkin saudara, kalau kita memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Karena apa saudara? Tuhan Yesus itu begitu hebat, Tuhan Yesus itu begitu ajaib, pertolongannya tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin di dalam kehidupan saudara sekalian, Tuhan itu sangat ajaib, Tuhan itu sangat istimewa, Tuhan itu sangat hebat saudaraku. Haleluya Yesus. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Waktu selanjutnya kami serahkan pada yang bertugas. Puji nama Tuhan, kesaksian yang begitu indah bahwasanya selamanya Tuhan itu ajaib bagi kita, menolong kita dengan cara yang tidak kita pikirkan. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk keluarga Mbak Endang. Dan saya yakin bukan hanya keluarga Mbak Endang saja yang disertai Tuhan, tapi kita semua pasti akan selalu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kembali memperkuat iman kita. Dengan hormat saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bahwasanya Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Amin. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah
Tuhan, setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwasanya Engkau Allah adalah penolong kami yang setia ya Tuhan. Tanpa kami harus berucap, Tuhan tahu Tuhan yang menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang Kau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan saat ini, sehingga Kau pakai lebih lagi Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau juga mau memberkati kami sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan pada hamba ini. Salam saudara, saya berharap saudara bahagia pada saat ini. Selamat datang untuk keluarga Pak Glenn yang baru datang dari Bogor. Kiranya dapat menikmati ibadah di tempat ini kali ini. Juga Ibu Citra dengan suami dan keluarga yang beribadah di tempat ini. Saudaraku, kita tahu bahwa hari-hari ini kita diberhadapkan dengan perayaan Idul Fitri ya, di mana-mana tempat mulai kemarin, besok dan seterusnya. Maka itu saya berencana dalam minggu ini saya liburkan ibadah perak, ibadah wanita, doa, kaum muda dengan ibadah umum. Nanti kita akan mulai. Saudara, pada saat ini setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan kita melihat kehidupan para murid yang goncang iman mereka, yang mengalami keterpurukan sampai keluar rumah saja mereka tidak bisa ya, tidak berani. Bukan tidak bisa, tidak berani, takut. Karena kalau nanti mereka ketahuan orang Yahudi, murid Tuhan itu pasti akan diadili. Itu sebabnya mereka lebih baik untuk berkumpul dalam satu ruangan atau dalam rumah. Mereka di sana sambil curhat satu dengan yang lain, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemarin saya bicara Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, dinyatakan di sana. Thomas akhirnya percaya, dan saya melihat Thomas ini akhirnya percaya kepada Tuhan dan menjadi seorang penginjil, seorang pemberita Injil sampai di India Selatan. Saya melihat sejarahnya itu dia mati dan terakhir kali matinya dia dirajam oleh batu. Saudara, luar biasa. Yang tadinya pengecut, yang tadinya lari, yang tadinya meninggalkan Tuhan, dia dikuatkan kembali setelah Yesus bangkit. Nah, berkali-kali Yesus datang dan menemui mereka dalam situasi apapun, ya, baik itu di kubur, di desa Emmaus, ataupun di dalam perkumpulan doa mereka. Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagi Panu. Saudaraku yang saya kasihi, pernyataan Yesus ini sungguh-sungguh luar biasa ya. Sampai mereka dikuatkan, dipulihkan keadaannya, baru Yesus berkata kepada seorang murid yang bernama Petrus ya. Coba kita akan baca pada saat ini di dalam kitab Yahya, Yohanes ya, Yahya atau Yohanes. Puji Tuhan ya, kita mendengar kesaksian dari keluarga Bu Yuno, walaupun nubruk ya,
pagernya musola. Saudara, tapi Tuhan berbuat baik ya. Ini ibu ini dari Bromo, saudara, tentunya capek, saya rasa capek itu ya, karena tahu jalanan juga ramai. Untung saya tidak ngota, kali ini saya tidak ngota. Kalau yang lain mudik saya ngota, tapi tidak ngota saya lebih baik di rumah gitu. Kita akan baca Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, yang engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakannya bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, dalam bacaan kali ini Petrus ditanya oleh Tuhan ya, secara pribadi, yaitu ditanyakan, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Saudara, kasih ini sangat luar biasa ya. Dalam dunia ini juga kita melihat bahwa kasih ini menjadi sesuatu yang amat penting di kehidupan manusia. Kasih itu bisa merubah segala-galanya. Orang yang kasar jadi lembut, orang yang tidak baik jadi baik, rumah tangga yang tidak bahagia bisa bahagia, karena adanya kasih di sana, saudara. Nah, saudara, kita sering mendengar mengenai jenis kasih dalam bahasa Yunani. Orang Yunani itu punya pengertian kasih itu ada 4 hal ya. 4 hal, saudara. Kalau kita melihat artikel kali ini akan membahas tentang rahasia dan 4 kasih dalam bahasa Yunani yang sering menjadi pertanyaan. Jadi orang Yunani itu 4 kasih itu 1, tapi orang Yunani percaya ada 4 kasih yang dibagi-bagi di sana, yaitu kasih storge, kasih eros, dan kasih phileo. Yang terakhir adalah kasih agape. Kita melihat di sana orang Yunani ini percaya bahwa cinta atau kasih adalah satu bentuk ungkapan emosi manusia. Kasih adalah emosi yang paling kuat, dan dalam Alkitab bahwa mengasihi Tuhan dengan sesama ada hal yang utama. Orang Yunani sendiri membagi kasih menjadi 4 jenis, yaitu eros, storge, phileo, dan
agape. Saudara, kita akan hubungkan dengan pernyataan Tuhan Yesus ini ya. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dijawab oleh Petrus, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku masih gembalakanlah domba-dombaku. Ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran saya. Mengapa sampai Tuhan itu bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama? Apakah Yesus kurang jelas dengan jawaban Petrus? Saudara, mungkin yang bersangkutan yang ditanya ini adalah bingung mendengar pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus ini. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Nah, kita akan melihat bahwa di dalam falsafah Yunani ini, saudara, kita cinta atau kasih adalah salah satu bentuk ungkapan manusia. Kasih adalah emosi yang paling kuat. Bahkan Alkitab mengajarkan mengasihi Tuhan serta sesama adalah hal yang paling utama. Jadi manusia itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini yang utama. Jadi pokok hidup dari kehidupan manusia yang ada dalam dunia ini yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Maka itu saudaraku, kita melihat salib ini. Nah, mengapa orang Kristen kok pakai salib ya? Salib berbagai macam bentuknya, ditulis sama orang-orang menyalakan salib, orang Kristen salib. Padahal salib itu sangat menyedihkan. Yesus mati di sana di salib. Nah, kita melihat kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Yang utama kepada Tuhan, lalu sesama. Ini kalau manusia menjalankan ini, tidak ada perselisihan kok saudara. Tidak ada kekacauan dalam dunia ini. Tidak ada saling menyerang satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain. Itu rumah tangga dibangun dengan kasih, bukan dengan yang lain saudara, dibangun dengan kasih. Saya bilang kepada Ibu Gembala waktu itu, apapun yang terjadi, aku tidak menjanjikan mobil, tidak menjanjikan rumah. Kamu mau mati tidak dengan saya? Orang pacaran dibilang mau mati, mau enggak? Jarang saudara, anak sekarang pengen enak ya. Aku mau bahagia kok malah suruh mati. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau mati bersama aku, ya kamu jadi istriku. Kamu jadi istri. Kalau gak mau mati, ya sudah, maaf, goodbye, misalnya begitu, pisah. Tapi puji Tuhan ternyata Ibu Gembala mengambil keputusan, walaupun ya saudara, di dalam pernikahan banyak hal yang terjadi. Saya coba mengajari dia, menguji dia sampai di mana pernyataan kasihnya itu sampai mati. Artinya enak nggak enak, enak nggak enak, nggak enak gimana, enak gimana. Saya bilang betul sama dia. Sampai sekarang mungkin perkataan ini diingat. Kalau mau mati, mau menderita sama saya, oke, saya siap. Tapi kalau tidak, goodbye, selalu gitu. Selamat tinggal. Ternyata dia mengambil keputusan, ya saya mau. Saudara, dia sudah kerja ya di PT Itamaraya Emas, saudara. Dia jadi pengawas, enak sebetulnya. Dia enak. Saya bilang keluar, saudara. Keluar apa? Saya keluar sekolah pendidikan teologi. Mau nggak? Ya puji Tuhan mau, saudara. Ya puji Tuhan, saya bilang ini kasih ya, kasih. Sama itu sampai kapanpun, satu sampai mati. Saya tidak akan mengambil yang lain ya, satu untuk selamanya. Nah, kita akan bicara sekarang masalah kasih 4 tadi. Stroge. Stroge itu kasih. Stroge ini menggambarkan kasih ada dalam keluarga. Kata ini menggambarkan ikatan dalam dan penuh perhatian
antara orang tua, anak, suami istri, saudara kandung, dan lainnya. Stroge. Ini kasih keluarga. Kasih keluarga. Stroge. Kasih saudara. Stroge. Kasih suami istri. Stroge. Jadi kasih yang mendominasi dalam kehidupan seseorang, saudara. Kalau kasih ini mendominasi dalam kehidupan seseorang, semuanya baik kok ya. Semua baik. Coba diawali bukan harta, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan apalagi yang kita punya. Mobilmu berapa, rumahmu berapa, ya, pekerjaanmu sebagai apa. Di dalam hubungan rumah tangga itu tidak penting, saudara. Itu tidak perlu. Sebab yang semuanya itu akan ditambahkan. Ingat, cari dulu kerajaan Allah, maka aku akan tambahkan kepadamu. Ditambahkan. Jadi stroge ini adalah kasih keluarga. Keluarga satu dengan yang lain harus saling mengasihi. Jangan keluarga satu dengan yang lain saling tidak menyatu, saudara. Tidak menyatu. Papanya jalan ke sana, mamanya jalan ke sana, ibunya jalan ke sana, bapaknya jalan ke sana. Ini tidak nyatu. Harus menjadi satu tujuan. Gimana caranya? Melebur, ya, meleburkan diri artinya dihancurkan segala egois yang ada di dalam diri. Ini stroge ya. Jadi dalam keluarga harus ada kasih. Ingat ini kasih ya, tidak ada yang lain-lain. Kalau kekayaan, harta kain nyusul, saudara, nyusul. Saya bilang pada mau mati sama saya, mau derita. Tidak jawab, tapi iya, ya siap, berarti kamu siap. Saya bilang sama keluarganya, sampai saudara keluarganya tidak tega. Saya bilang, jangan tidak tega, ini istri saya sudah. Dia sudah komitmen mau mengasihi saya dalam keadaan apapun juga. Itu stroge. Nah, bagaimana hubungan keluarga kita, kasih kita kepada antara anak dengan bapak, antara ibu dengan bapak, antara saudara dengan saudara. Apakah kasih stroge ini menguasai kita, saudara? Apa kasih stroge itu ada dalam diri kita, saudara? Kalau itu terjadi, keluarga ini bagus, saudara. Keluarga ini bagus dari latar belakang apapun, saudara. Maka itu kita terapkan stroge, kasih persaudaraan ini ya, saudara, kepada saudara-saudara kita. Maka itu saya bilang pada mereka, tidak tahu ponaan atau siapa, mereka tidak merasa canggung masuk bahwa omnya itu pendeta, bahwa bibinya itu seorang pendeta. Walaupun mereka itu orang Islam ya, dia di sini, dia nginap di sini, dia ngomong di sini. Kasih stroge. Lalu yang kedua, kasih fileo. Kasih fileo ini, saudara-saudara, kalau kita melihat kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Dalam artian kita harus mengasihi sama teman, sahabat, seolah mereka adalah saudara kita. Kasih fileo ini tergambar di dalam kisah Ayub, kisah Lazarus yang bangkit dari kematian. Ini kasih fileo ini lebih luas lagi. Kasihnya persahabatan. Kasih fileo, persahabatan. Siapa kamu? Aku enggak kenal kamu, dari keluarga apa dan dari mana, aku enggak tahu, tetapi engkau adalah saudaraku. Apalagi hari raya Idul Fitri ini semua orang bersalim-saliman ya, minta maaf itu ya. Saya juga saya lakukan pada kakak ya, kemarin saya hampir sehari saya kesana, saya minta maaf itu ya. Indah, saudara. Kasih fileo, kasih persaudaraan, saudara. Saya lanjutkan. Terus kasih eros.
Eros mengacu pada cinta yang romantis atau seksual. Ini adalah hadiah Tuhan kepada pasangan yang sudah menikah, sehingga bisa mengungkapkan cinta satu dengan yang lain. Cinta memang tidak muncul di Alkitab. Di kitab Kidung Agung kita melihat cinta yang penuh gairah yang dimiliki oleh suami istri. Ini kisah ya. Jadi kasih eros itu kasihnya suami istri ya. Kasihnya suami istri, sayang sama istri, istri sayang pada suami. Ini harus dibangun kasih eros. Jadi orang Yunani itu ada empat kasih yang dijabarkan di sana. Kalau kasih eros ini tidak ada di dalam rumah tangga, saudara, keluarga itu tidak akan bahagia, tidak akan tentram. Sekalipun banyak uang, sekalipun banyak reputasi yang dia capai, nggak akan bahagia. Apa yang dicari oleh seorang? Harus ada eros, kasih eros yang ada di sana. Kasih tentang suami istri, bagaimana hubungan suami istri ini baik, saudara. Ini tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan anak, tapi hubungan suami istri, di mana suami istri, maka itu orang mau nikah itu sebelum nikah mau dikatekisasi. Nah, dikatekisasi, saudara, harus berkata-kata bagaimana suami ini bertindak, bagaimana istri itu bertindak. Saudara, suatu kali saat ada seorang jemaat yang datang kepada saya, ada 2 orang yang saya nikahkan. Dia datang kepada saya, ya ada apa? Saya mau curhat. Ya monggo curhat, saya nyantai aja. Akhir kata dia bilang apa? Saya tolong dibantu untuk cerai. Loh, saya ketawa. Loh, ngapa kok cerai? Ada apa dengan suamimu, saudara? Nah, ini pemudi dari jadi TKI sudah berapa tahun. Nah, suamimu harus kamu bangun. Kamu sudah di luar negeri berapa tahun? Masa suami istri terlalu lama di luar negeri? Bangun kasihnya. Mungkin komunikasinya gimana dengan suami. Saudara, akhirnya saya bilang begitu, tidak balik, tak tunggu, tidak balik. Terus yang kedua, sudah geger ini, saya lihat di rumah geger. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kasih eros sudah ada di sana. Yang istri ngancam mau cerai, tidak kalah juga suami berkata, iya, tak tanggapi permohonan kamu. Mau cerai, ayo cerai. Saudara, di rumah, kalimat ini sebenarnya nggak boleh diucapkan orang Kristen, tuh nggak boleh. Kata cerai itu ya. Sampai detik ini, saudaraku, sampai detik ini perkataan itu belum keluar dari mulut saya. Kata cerai atau kata ayo pisah kita, belum pernah. Dari mulai pernikahan, kalimat itu tidak layak, karena dalam orang Kristen itu perkataan itu daya cipta. Kasih eros harus dibangkitkan kembali, kasih suami istri harus dibangkitkan kembali. Lalu saya panggil mereka 2. Sini, udah, suaminya datang, istrinya datang. Apa yang menjadi masalah? Kalian kok mau pisah? Saya bilang kasih eros ini, saudaraku, yang perempuan nyalah laki-laki, yang laki-laki juga tidak mau kalah, nyalahkan suaminya. Nah, saya bilang, oke, kamu sudah ngomong kayak gini, kamu sudah ngomong ini, kalau ini kamu pertahankan satu dengan yang lain, nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah jadi baik. Saudara, terus saya nasihati, saya berikan penerangan dengan firman Tuhan. Saudara, akhirnya kamu sekarang mau pisah, mau cerai, atau mau bersatu? Dua-duanya nangis, saudara. Dua-duanya nangis di pastor itu ya. Kalau memang sekarang ini kamu mau jadi baik, mau jadi
Kasih eros kamu bangkitkan di situ. Sekarang kamu peluk suamimu, peluk istrimu, cium di depan saya. Loh, saya tidak segan-segannya saudara, saya tidak malu untuk menyatukan mereka. Peluk istrimu, peluk suamimu, cium di hadapan saya. Tanda kamu membangun kasih eros ini. Saudara dan wanita lama dah saya perhatikan sampai berapa lama, rumah tangga itu jadi baik. Di jemaat, jadi jemaat maka itu jangan sampai jemaat kalau ada masalah itu larinya ke orang lain, jangan. Ya, datang kepada Om, saya akan arahkan dengan benar sebagai gembala saudara, membawa hidup saudara jadi baik. Sampai saudara akhirnya apa? Sampai keluarga ini bahagia bersatu, ya, sampai akhir hidupnya suaminya meninggal. Tapi tidak cerai ya, tidak pisah, tapi mereka dalam keadaan sukacita. Saudara, itu kasih eros ya. Jadi kasih eros yang harus dibangun, kasih suami istri. Terus saudara, yang keempat ini adalah kasih agape. Kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab, cinta abadi sempurna, penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah. Agape adalah kasih yang sempurna. Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Ini kasih tingkatannya paling tinggi, karena kasih agape ini kasih yang walaupun walaupun kamu seperti ini, aku mengasihi kamu. Ya, ibu-ibu yang sekarang mulai gemuk, tidak usah takut dengan tubuhmu ya. Kadang bingung, ibu udah mulai gemuk, sudah bingung, aku mau gimana? Ini tak turunkan, jangan beli obat diet, tidak perlu. Lemu ya wis, pokoknya wis. Awalnya kamu sudah pilih, sudah pakai kasih yang agape. Enggak opo-opo dik ya, enggak opo-opo yang walaupun kamu gembrot, enggak opo-opo, aku cinta kok. Wah, itu istri bahagia. Saudara, istri itu enggak pusing apa mau ngecilkan tubuhnya, mau ngecilkan gimana sing diet, sing makan dikurangi. Saudara, kasih agape ini perlu. Ini yang harus saya sarankan, yang harus saudara punya, ya, ya ada. Apalagi kasih yang walaupun dek, kamu sekarang ndak ada kerjaan, nggak apa-apa. Cinta rumah tangga harus dibangun, harus ada kasih agape, kasih Allah. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat apapun. Kalau jadi istriku, kamu harus sehat terus loh, sama bilang. Ya, orang tuh enggak tahu kapannya kita sakit, kapan kita enggak berdaya, tapi kita alami. Nah, anak saya bilang, Pak, jangan menganggap diri papa itu Superman. Nah, itu memang karakter saya. Wah, hebat, bisa melakukan ini dan itu. Itu saya. Saudara, saya anggap sampai penyakit akhirnya datang kepada saya nyemper. Nah, saya ingat pada waktu saya berdiri di sini dengan keadaan sini, saya lihat saudara menangis, saya tahu itu. Tapi dalam hati saya bilang begini, Tuhan, 1 bulan saya harus berjalan, 1 bulan saya tidak akan nyemper lagi. Saudara, jadi sakit jangan disayang, sakit jangan di. Soalnya puji Tuhan, hari ini saya sudah bebas, saudara, iya kan? Saya sudah jalan-jalan enak. Ya, bahkan sampai ini saya kabarkan kepada saudara, walaupun bilang hati-hati Om, saya sudah naik mobil. Saudara, kasih yang agape. Saya terima kasih pada istri saya ya, pada anak-anak saya yang merawat saya sedemikian rupa baiknya. Saya dirawat ya, saya diperhatikan sampai detik ini. Ya, saudara, saya kalau ada makanan enak sekarang ini cuma melihat, saudara. Lihat,
ini enak ya, enak, ini enak ya. Setiap mau makan, hati-hati kolesterolnya, aduh, delay no, kolesterolnya tinggi. Ini nggak boleh, gulanya, aduh, saudara, saya nerimo, ndak apa-apa, ndak apa-apa, demi kesehatan, demi saya jadi baik, saya ikuti. Jadi anak belikan gula, sekarang saya nggak minum gula seperti biasanya, enggak. Gulanya itu khusus, saudara. Masak gulanya yaitu. Jadi saya dikhususkan, sampai nyayur pun harus itu. Tapi maaf saudara, maaf ya Ibu Gembala ya, masakannya nggak enak saudara. Aduh, ini nggak enak, saya bilang gitu. Aneh apa? Dalam penyembuhan saya lihat, saya sebenarnya sudah, aduh ini harus saya makan. Saya harus makan ini. Ya, tak makan. Saudara, itu kasih agape ya. Kasih agape itu kasih tanpa syarat. Nah, contoh ini dalam jemaat ada pada waktu Pak Wasono sakit tidak bisa jalan. Iya Pak ya, sekarang bisa jalan. Puji Tuhan. Pada waktu bisa jalan pakai krek ini, apakah batin mau meninggalkan? Apakah batin tidak sayang? Saya enggak Pak, saya tanya. Sayang mantuk, sayang diperhatikan. Nah, diperhatikan. Pak Glenn, apakah Bu Glenn enggak sayang pada waktu dalam keadaan tidak berdaya? Perhatiannya Bu Glenn sangat luar biasa, saya lihat itu. Saudara, saya itu belajar dari Pak Glenn malahan. Sampai, ini orang seperti ini berani nyopir dari Bogor naik mobil ini dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Saya sampai gini, saya harus contoh. Saya tidak apa-apa nyontoh jemaat, bagus ini. Dalam sakit, saya sudah punya semangat, dapat masukan dari Pak Glenn itu. Saya tambah semangat. Saya harus sembuh, saya harus jalan, ya. Jangan kalah dengan sakit penyakit. Atau kalau memang begini, ya tetap kita senang. Gitu. Ya, itu bicara masalah kasih agape, kasih yang tertinggi daripada Allah kepada kita sekalian, saudaraku, yang dikasih oleh Allah. Lah sekarang kan melihat hubungannya Petrus yang mengatakan kasih tanpa syarat ini, saudara. Nah, kita melihat ya, kok bertanya sampai 3 kali. Ini orang kan bingung kan. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 1 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 2 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dengan pertanyaan yang sama. Tentunya Petrus akan mikir, ini guru ini tanya kok enggak dengan kata yang lain, seolah-olah kok enggak mendengar jawaban saya. Itu saya pikir Petrus ini menjawab kepada Yesus gurunya ini dengan perkataan yang sama. Ternyata saya melihat bahwa yang pertama, saudara, pertanyaan pertama ini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab oleh Petrus, ya Tuhan, aku mengasihimu. Allah Bapa, Yesus Kristus itu bertanya kepada Petrus dengan kasih agape. Dia bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Salah satu bukti kasih Allah adalah kasih yang sempurna, ialah Ia mengasihi tanpa syarat. Yesus datang ke dunia, mati disalib di gunung Golgota. Saudara, bukan karena saudara baik, bukan saudara ini orang lebih daripada yang lain. Maka di orang Kristen tidak ada gap-gap, itu tidak ada. Golongan miskin, golongan kaya, enggak ada. Saya katakan, jangan merasa yang kaya, saya kaya lebih dari yang lain. Yang miskin, saya tidak punya apa-apa. Jangan. Kekristenan tidak boleh di situ.
hancurnya sebuah komunitas kalau di sana ada golongan-golongan seperti ini. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi tanpa ada syarat apapun. Tidak tahu saudara miskin, tidak tahu saudara kaya, tidak tahu saudara pendidikan, ataupun saudara hanya sebagai tukang kayu. Tuhan tidak memandang itu, saudara. Dia mati di kayu salib untuk saudara. Ia menyatakan kasih agape kepada kita sekalian. Seperti Petrus juga demikian. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Saudara, pertanyaan yang disampaikan Yesus ini kepada Petrus ini kasih agape, kasih tanpa syarat, tidak ada embel-embelnya apapun, kasih yang walaupun, saudara. Tetapi Petrus menjawabnya dengan kasih yang lain. Ini perbedaannya di situ. Sehingga Yesus bertanya ketiga kalinya. Yang pertama itu Yesus bertanya dengan kasih agape. Ya, Tuhan kasih yang agape. Terus Petrus jawab apa? Dengan kasih filia, kasih persahabatan, kasih podo karo koncone dhewe. Ya. Jadi bukan ini mungkin Petrus bertanya menjawab Yesus seperti ini. Yesus bertanya dengan kasih agape, tapi Petrus menjawab dengan kasih filio. Saudara, artinya Petrus ini tidak mampu. Aku ini pernah menyangkal, aku ini pernah berkata tapi tidak konsekuen. Yesus, kalau engkau di penjara, aku Petrus di penjara. Kemanapun kamu pergi, aku pergi. Tapi Petrus tidak pernah bisa merealisasikan. Dia malah menyangkal pada waktu dituduh oleh orang. Jadi penjawabnya itu saudara filio, persahabatan ya kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya sekali lagi, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dijawab dengan pertanyaan yang sama, saudara. Ya Yesus, aku mengasihi engkau. Masih sama. Ya, pertanyaan Yesus itu pertanyaan kasih yang agape, tapi dijawab dengan filio, kasih persahabatan, dijawab dengan filio. Artinya saudara tidak klop gitu, tidak cocok. Yesus kepingin aku yang mengasihi kamu tanpa syarat, tanpa ada, tapi kamu masih menganggap wah aku ini adalah orang yang pernah menyangkal, aku pengecut, aku ini. Petrus jawaban seperti itu, saudara. Kalau saya perhatikan pertanyaannya sama, tapi ada pernyataan yang lain di sana. Sama, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kau. Jawabannya filio lagi. Jadi 1 dan 2 itu Petrus menjawabnya dengan kasih yang filio, saudara, bukan kasih agape. Yesus bertanya dengan kasih agape, tapi Petrus menjawabnya dengan kasih filio, kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Saudara, belum menjawab dengan jawaban yang pasti. Terus saudara, yang ketiga kalinya dia bilang apa? Petrus, apakah kamu mengasihiku? Baru Petrus sadar bahwa ia melakukan atau memberikan jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan Yesus. Akhirnya Petrus berkata, dia tidak banyak, dia nangis. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu aku, engkau tahu keberadaanku. Enggak. Akhirnya Petrus mengaku bahwa engkau tahu apa yang aku lakukan. Aku pernah salah, aku pernah menyangkal, aku pernah meninggalkan engkau, aku pernah omong kosong kepadamu. Saudara, akhirnya apa? Petrus ini akhirnya Tuhan berkata apa? Yang ketiga baru tahu. Nah, ini yang aku harapkan, ini yang aku mau kepadamu. Bukan kasih filio lagi. 1, 2 kamu jawab filio. Tapi yang ketiga ini saudara, engkau tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Petrus berkata apa? Sekarang aku hancur. Engkau tahulah
uripku itu Engkau yang tahu Tuhan, apa saja yang akan lakukan Engkau tahu Tuhan. Ini jawaban kasih agape, saudara. Jadi Petrus tidak lagi menjawab dengan kasih persahabatan seolah-olah tidak tahu kelemahan Petrus, tapi Petrus ngaku di hadapan Yesus, ini aku, Engkau tahu apa yang ada terjadi dalam hidupku, aku mengasihi Engkau, bahwa aku mengasihimu. Ini jawaban yang diminta oleh Yesus. Ini jawaban kasih agape. Nah, jadi saudaraku, dari sejarah Alkitab mengenai pertanyaan Yesus kepada Petrus mengapa sampai 3 kali, ternyata ini saya lihat dari bacaan itu. Pertama kasih filio, yang kedua kasih filio, jawaban Petrus, baru yang ketiga kasih agape, kasih tanpa syarat. Nah, kita sekarang kembali kepada kita sekalian. Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara? Saya tanya, apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap saudara? Kalau kasih yang walaupun ini tidak pandang bulu, kasih yang walaupun. Kasih yang walaupun itu walaupun ya nggak punya apa-apa, datang kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau. Walaupun ada banyak masalah, aku datang kepadamu Tuhan. Ada orang Kristen yang punya masalah, mandek ning gereja, mandek ibadah, nyelesain masalahnya dulu. Masalahnya kalau masalahnya selesai, baru saya ke gereja. Tapi kalau enggak, ya itu jangan ada pada saudara. Kalau ada masalah, aku ndak ning gereja, aku katanya kasih mengasihi Tuhan tidak seperti itu. Walaupun ada masalah berat, aku tetap datang ke gereja. Saudara berdoa kepada Allah dalam gereja. Saudara mengasihi Tuhan, jangan berdoa masalah saudara. Tuhan tahu masalahmu kok saudara. Tuhan tahu masalahmu. Apakah Tuhan nggak tahu kalau saya sakit? Apakah Tuhan nggak tahu bahwa engkau ngalami seperti ini? Saudara, kadang orang bicara itu tidak tahu, dia berdasarkan ngomong dengan pengalaman. Pengalaman saya seperti ini, pengalaman orang lain seperti ini. Tapi kata Tuhan beda. Kalau saudara mengasihi dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, walaupun hujan, ada payung, ada jas hujan, saya datang ke gereja. Nah, akhir-akhir ini saudara, kita melihat dengan kemajuan zaman ini, ternyata iman orang percaya mulai berkurang banget, mulai berkurang sangat, saudara. Perkara-perkara yang kecil dalam hidupnya dibuatnya menjadi masalah besar. Padahal yang utama, yang penting adalah apa? Saudara, masalah hidup ke Tuhan. Ya, masalah ke Tuhan ini penting sekali. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus jawab, ya Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihimu. Artinya kasihnya itu kasih yang kasih Allah, bukan kasih persahabatan kepada Tuhan, ya, atau kasih kepada keluarga. Kepada keluarga kasih eros, kepada keluarga kasih filio, kepada keluarga kasih apa tadi saudara? Kita berikan itu. Kepada Tuhan jangan dikasih kasih filio. Kasih ada syarat. Lek ono wektu aku ke gereja, ini apa lagi? Lek ono wektu, lek enggak ono wektu aku ndak nang gereja. Saya ngomong terus terang pada saudara, kalau ada waktu saya ke gereja, seolah-olah kewajiban ke Tuhan itu kurang sana. Gimana saudara Tuhan akan menolong kita sekalian? Maka itu saya menyarankan apapun yang terjadi ya. Maka itu saya bilang kepada Ibu Bala, pokoknya aku ini gawe aku pendeta itu ngomong khotbah. Lek aku gak iso ngomong atau lek aku gak iso apa? Baru gak iso ngomong, saya berhenti berkhotbah. Saya bisa bisu begitu ya. Baru saya akan berhenti. Selagi saya masih bisa bicara, walaupun keadaan saya di kursi, saya akan tetap melakukan tugas saya. Itu komitmen dari muda, saudara.
dari muda. Ya memang sayang om sayang, iya sayang betul. Hanya sekarang saya jaga kondisi. Ya, jangan ya merubah apa, sakit apa, tidak. Tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara juga demikian. Apa kewajiban saudara? Kerja, kerja. Kerja itu yang memberikan Allah. Kerja itu yang memberikan kepada saudara. Kadang pekerjaan ini jadikan alasan saudara tidak bisa datang kepada Tuhan. Saudara, lagi sibuk, lagi anu. Nah, kalau seandainya Tuhan kurangi kesibukan saudara, karena semuanya dari Tuhan. Ya, walaupun saudara punya kemampuan, kalau Tuhan bilang tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Sebagai orang Kristen, ini kata banyak orang pakar ekonomi mengatakan tahun 2023 ya, ini tahun gelap, tahun susah. Tapi kalau saudara menanggapnya dengan tahun susah, saudara mengalaminya, saudara merasakannya. Tapi kalau saudara berkata tidak, ini tahun berkat yang melimpah. Saya melihat hampir semua orang-orang yang berkata di dalam Tuhan, tahun 2003 adalah tahun yang penuh berkat dengan melimpah. Jadi jangan ikuti ya yang lain itu. Saudara punya daya cipta di melalui perkataan. Jadi saudara berkata tahun ini tahun baik, ya sudah baik. Sebagaimana iman saudara. Lek awake dhewe melok-melok ya, ikut-ikutan, iya susah gini-gini. Jadilah apa yang menjadi iman saudara. Baik, jadi kasihnya Tuhan itu kasih agape kepada Petrus, tapi Petrus menjawabnya dengan kasih filio. Dan baru yang ketiga, Petrus mengasihi dengan kasih agape. Demikian dengan kita sekalian, mari kita mengasihi Tuhan bukan kasih filio, eros atau yang lainnya, tetapi kasih agape, kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan berkati saudara. Saya minta pemain musik maju ke depan, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saudaraku, dengan apa saudara membalas? Haleluya. Kita akan diam sejenak. Kita akan merenung bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ketika kita membalas kasih Tuhan itu dengan kasih eros atau kasih philia, kasih troge, hanya Tuhan mau kasih agape yang kita berikan kepada Allah, kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun. Kalau itu kita lakukan, saya percaya hidup saudara akan menikmati keindahan dalam keluarga, keindahan dalam persahabatan. Hanya kalau orang sudah mulai mengasihi dengan kasih-kasih yang lain, saudara, kita akan nyanyikan kasih Yesus lebih dari semua.
kasih Yesus. Oke, angkat-angkat. Singer akan angkat pujian ini. Lebih dari kasih-Mu. Kasih Yesus lebih. Kasih Yesus. Lebih dari kasih. Tanpa kasih-Mu Tuhan. Yang tak pernah kasih Yesus. Kasih Yesus dalam hidupku. Kasih Yesus lebih dari dalam tanpa kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti kasih Yesus membeban kasih Yesus kasih Yesus membeban hatiku. Sehingga akan nyanyikan pujian ini. Saudara masuk dalam hadirat Allah. Saudaraku, apa yang terjadi dalam hidup ini? Adakah di antaramu sudah mulai mengalami kesuaman dalam rumah tanggamu? Kasih eros tidak ada dalam rumah tanggamu. Kau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kau tidak percaya terhadap suamimu. Engkau tidak percaya terhadap istrimu atau anak kepada orang tuamu atau kepada saudaramu. Kasih itu sudah mulai memudar. Kasih itu mulai hancur. Mengapa kasih Allah tidak? Saudara minta kepada Tuhan, kuasai kami dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang agape. Saudara, kalau kasih ini ada dalam hidup saudara, akan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Dalam keluarga saudara bahagia, dalam persahabatan saudara akan jadi baik, dalam pertemanan saudara akan menjadi baik. Karena apa? Saudara memiliki kasih Allah, kasih agape. Izinkan kuasa Allah
kasih Allah menguasai kita hari ini, dan izinkan kasih Allah itu bekerja dalammu sehingga kau menjadi orang yang sangat mengasihi satu dengan yang lain. Suami istri saling mengasihi, suami orang tua anak saling mengasihi, pada teman kita saling menghormati, sehingga apa? Hidup kita akan semakin indah dalam dunia ini, mengizinkan kasih Allah ada dalam diri kita. Kita akan nyanyikan kasih Allah. Bapa, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Engkau menghendaki dalam hidup kami kasih yang agape, bukan kasih yang lain. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Engkau mati di salib untuk menebus dosa kami. Kami pun Tuhan tolong pimpin kami mengasihi Engkau dengan kasih agape, kasih Allah yang ada. Kalau ada di antara kami mungkin kasih kami mulai memudar, mulai tawar, tidak mengasihi Tuhan dengan kasih agape, kami mulai jadi lemah, kami mulai jadi orang Kristen yang tidak berdaya menghadapi keadaan zaman ini. Tuhan tolong supaya kasih Allah boleh menguasai kami, supaya kami dapat mengasihi Engkau dengan kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan diagungkanlah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, silakan saudara duduk kembali. Saya akan bacakan pengumuman untuk minggu ini, Selasa, Kamis, Jumat ibadah ditiadakan. Mulai lagi nanti hari Sabtu. Hari Sabtu Komisi Pemuda WL Saudara Yosua Edward, renungan Ibu Gembala. Terus hari Minggu ibadah raya yang WL Ibu Maria Dia Agung. Nah ini lama sekali Ibu Maria Danu karena dia terbentuk dengan tugas saudara. Jadi yang bertugas yang tidak bisa, tolong jadwalnya diberikan ke saya. Singernya Ibu Eti dengan Ibu Sumi Sujito. Pemusiknya Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Danes, Bapak Theo. LCD Pemuda Remaja, Pengkhotbah Gembala Jemaat. Piketnya Ibu Wahyu Mios, Ibu Yuli Suwartini, Ibu Suwarno. Latihannya Jumat atau 1 tanggal 28
dan 29. Saya rasa itu saja. Jadi kita akan mulai ibadah lagi hari Sabtu pemuda remaja jam 5 ya, jam 6 sore. Ya, jam 6 sore silakan pemuda remaja bisa datang untuk ibadah. Selanjutnya kami serahkan kepada WL yang akan melanjutkan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan tiba saatnya kami sebentar akan meninggalkan tempat ini. Tuhan akan memberkati kami dengan berkat yang baru, dengan sesuatu yang baru dalam diri kami, supaya kami dapat menikmati hidup dengan sesuatu yang baru. Terima kasih Bapak, kiranya lindungi kami di perjalanan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Tumidi yang berangkat ke Jakarta. Tuhan jaga dan lindungi, baik kendaraan sampai ke Jakarta dengan selamat dan kembali dengan selamat. Dan juga kami berdoa untuk anak-anakmu yang mengandung. Kami serahkan Ibu Rija yang mengandung, berkati kandungannya supaya kandungannya diberkati oleh Allah. Yang berulang tahun hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan hari yang penuh berkat dan mereka hidup dalam berkat Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah yang baik dan yang sempurna dari Allah. Terimalah kecukupan daripada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu sehingga engkau sehat walafiat. Kiranya Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.